Putra Allah yang kaya, sudi jadi Papa. Putra Allah yang mulia, hinakan dirinya, menyelamatkan manusia, menanggung derita. Maut pun diterimanya dengan pasrah cinta. Amat cintalah Bunda di sisi putranya. Amat setialah Bunda selalu di sampingnya, menyelamatkan manusia, turut menderita bersama puteranya dengan pasrah cinta. Saudara-saudari terkasih, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hanya debulah Sebaliknya, ia mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami yang selalu menyandarkan salib kami pada bahumu di jalan salibmu. Mampukan kami memikul salib hidup kami sendiri yang lebih ringan daripada salibmu. Amin. Yesus Tuhanku, mana cahayamu, mana gerangan sinar cemerlangmu. Aduh hinanya siksa yang kau terima, aduh hinanya. Yesus
wajahmu bagai disubungi, jadi hinaan tidak dihormati. Kau penuh luka dan dianggap kusta. Aduh hinanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Bunuh! Bunuh! Tapi, apa kesalahan orang ini? Kalian menuduhnya anak Allah. Kalian menuduhnya menghujat Allah. Tuduhan itu harusnya diselesaikan di pengadilan agama kalian. Kalian menuduhnya pengganggu keamanan. Tetapi tidak ada laporan dari para prajuritku tentang kerusuhan yang ia lakukan. Apa sebenarnya kesalahan orang ini sehingga ia harus dihukum mati? Ia mengaku diri raja orang Yahudi. Apa buktinya? Di mana pusat kerajaannya? Di mana tentaranya? Di mana para pendukungnya? Jika benar dia raja, mungkinkah dia ditangkap begini mudah tanpa ada yang membelanya? Yang mulia, orang ini telah mengganggu kenyamanan banyak orang karena ajarannya. Mengganggu kenyamanan banyak orang atau kenyamanan kalian, para ahli Taurat dan imam Yahudi? Yang kudengar malah ia memberikan ajaran yang menyejukkan. Ia pun telah menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Yang kudengar, ia telah memberi harapan kepada banyak orang yang putus asa. Yang kudengar, ia membangkitkan semangat banyak orang yang patah hati. Bahkan dalam perayaan Pondok Daun kalian, ia kalian sambut seperti Raja Agung yang bahkan belum pernah kalian lakukan terhadapku. Yang mulia, apa yang mulia sampaikan itu semuanya benar. Dan karena apa yang dia lakukan, pengikutnya semakin besar. Apakah yang mulia tidak khawatir kewibawaan dan jabatan yang mulia akan terganggu dengan hal itu? Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa kelak ia tidak akan memberontak terhadap kekuasaan Baginda pula? Sebelum semuanya itu terjadi, ia harus dihukum mati. Jika yang mulia tidak mengabulkan keinginan kami ini, kami akan membawa masalah ini kepada Kaisar. Yang mulia tentu tidak mau dicap sebagai wali negeri yang tidak mampu mengatasi persoalan di daerah yang kecil ini. Baik, kalau itu kemauan kalian. Aku telah menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah dilakukan pada tertuduh yang lain, hanya supaya kalian puas. Tapi kalian belum juga puas. Kini kalian juga mengancam aku. Baiklah, aku beri dua pilihan seturut tradisimu untuk membebaskan satu orang hukuman sebagai peringatan Paskah kalian. Kalian pilih Barabas atau pilih Yesus? Barabas, seperti kalian tahu dan rasakan sendiri, adalah pimpinan pengacau keamanan yang tidak hanya meresahkan pemerintahan kami, tetapi juga kehidupan kalian. Dia sudah membunuh, merampok, memperkosa bukan hanya warga kami, orang-orang Romawi, tapi juga warga kalian sendiri. Atau bebaskan Yesus yang hanya meresahkan para pemuka agama dengan ajaran-ajarannya. Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas untuk kami! Baik, bila itu pilihan kalian, resiko kalian tanggung sendiri.
Dan kepada Yesus orang Nazaret ini, apa yang kamu mau aku lakukan? Bunuh! Salibkan dia! Walaupun ia banyak melakukan kebaikan untuk kalian, Bunuh! Salibkan dia! walaupun ia banyak memberikan mukjizat bagi kalian, Bunuh! Salibkan dia! walaupun ajarannya penuh kasih dan persaudaraan, Bunuh! Salibkan dia! baiklah, aku cuci tangan atas darahnya. Hidup Pilatus! Telah layu bunga kehidupan. Yesus sang hakim surga dihadapkan di muka hakim dunia, Pilatus. Di hadapan hakim yang peragu dan tak adil itu, Barabas yang jahat dibebaskan, sedang Yesus yang tak bersalah dihukum mati. Sebagai pemegang kekuasaan atas orang lain, tak jarang kita pun seperti Pilatus. Kita takut kehilangan jabatan, kehormatan, nama baik, sehingga mengambil keputusan berdasarkan kemauan orang banyak, bukan atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Kita lebih suka memilih membohongi hati nurani daripada dianggap tidak populer. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami kerendahan hati. Berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan. Semoga dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami lebih mengedepankan keadilan dan kebaikan bagi semua orang. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas. Dia serahkan diri kepada orang yang mengadilinya dengan tidak adil. Dia dikurbankan karena dia sendiri menghendakinya. Dan dia tidak membuka mulutnya untuk mengeluh. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta putramu dan kurban salibnya.
agar teladannya mengobarkan hatiku dengan cinta mesra. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Ha, 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 ha. Nah, baru terdengar suaranya. Padahal selama persidangan tadi dia diam. Ayo, keluarkan suaramu. Hei, cukup. Jangan sampai ia mati sebelum duduk di tahtanya. Hei, Raja orang Yahudi, ini panggul tahtamu menuju istana kerajaanmu di Kalvari. Yesus diberi jubah ungu. Kepalanya diberi mahkota dari duri. Dia diolok-olok dan disuruh memanggul salib. Dengan sabar dan rela, Yesus menerima dan menanggung semua itu. Dalam pekerjaan, kita pun mungkin seringkali menjadi algojo-algojo bagi bawahan kita atau orang lain yang dipercayakan kepada kita. Kekuasaan yang kita miliki lebih sering kita manfaatkan untuk kesenangan dan kebutuhan kita sendiri saja. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk rela menanggung dan memikul bukan hanya derita kami sendiri, tetapi juga derita sesama kami, khususnya yang paling lemah, menderita, dan berkekurangan. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta Putramu dan kurban salibnya. Berilah kurnia
dengan cinta mesra. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hei! Bangun, pemalas! Istanamu bukan di sini. Bangun! Ayo bangun! Hei, ayo berdiri. Pikul lagi tatamu itu. Semalaman Yesus tidak tidur. Tubuh kurus itu pun disiksa secara luar biasa. Tapi semua itu belum cukup. Ia dipaksa memanggul salib yang berat. Jalan ke Golgota pun bukanlah jalan yang mulus. Karena itu, Yesus jatuh tertimpa salibnya sendiri. Dalam hidup sehari-hari, kita pun lebih sering memberikan salib kepada orang lain daripada memanggul salib kita sendiri. Jari kita dengan mudah menunjuk kepada orang lain. Kita lebih suka melampiaskan kekecewaan, sakit hati, dengki, dan iri kita kepada yang lain. Padahal menjadi murid Yesus berarti siap memanggul salib setiap hari, bahkan memanggulnya dengan rela dan gembira hati. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu betapa kami adalah orang-orang berdosa. Kami lebih sering memberikan beban kehidupan kepada orang lain daripada kami panggul sendiri. Kami yang bersalah, tetapi Engkau yang menerima hukumannya. Kami yang berdosa, tetapi Engkau yang menanggung akibatnya. Kami mohon, ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bunda, kasih-Mu tak tergantikan, tak terungkap dengan kata. Kau korbankan dan Kau pertaruhkan nyawa-Mu untuk memberikan senyuman. Tangan-Mu mengangkat dan membelaiku, lemah lembut suara-Mu. Kasih-Mu menuntun dan menjagaku dalam langkah dan hidupku. Terima kasih atas air mata, atas peluh dan cinta, atas senyuman-Mu. Terima kasih
atas kehangatan, atas pengorbananmu di dalam hidupku. Tanganmu mengangkat dan membelaiku, lemah lembut suaramu. Kasih-Mu menuntun dan menjagaku dalam langkah dan hidupku. Terima kasih atas air mata, atas peluh dan cinta, atas senyuman-Mu. Terima kasih atas kehangatan, atas pengorbanan-Mu di dalam hidupku. Bunda, oh Bunda. Anakku, anakku. Ibu. Anakku, anakku. Apa yang salah dengan Muna? Ibu memang perempuan bodoh. Ibu tidak punya pendidikan yang tinggi. Ibu hanya perempuan biasa yang tidak punya apa-apa. Ibu hanya punya cinta untukmu. Anakku, anakku, katakanlah apa yang ibu bisa lakukan untukmu. Ibu, terima kasih. Ibu telah berkorban banyak untukku. Ibu telah melakukan banyak hal seorang diri demi aku, demi kelahiranku. Ibu siap menerima gunjingan, cemoohan, bahkan ancaman hukuman rajam. Maafkan aku yang belum bisa membalas segala kebaikan-Mu. Maafkan aku karena selalu membuat ibu gelisah dan berduka. Ibu, maafkan aku. Aku akan pergi mendahului ibu berjumpa ayah. Aku berjanji bersama ayah akan menyambut ibu dalam kehidupan abadi di surga. Anakku, anakku. Saat para murid lain bersembunyi ketakutan karena punya hubungan dekat dengan Yesus, Bunda Maria tetap setia mengikuti Yesus. Ia berdiri di pinggir jalan yang dilalui Yesus putranya. Mereka saling beradu pandang. Yesus pasti mengingat bagaimana susah dan derita batin ibunya saat mengandung dan melahirkannya. Ia pasti ingat bagaimana kelembutan ibunya yang dengan sabar dan tanpa banyak kata mendidiknya. Seorang ibu yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya saja. Saat kita sudah berhasil, pernahkah kita mengingat orang-orang yang pernah berjasa kepada kita? Maukah kita pun mengangkat derajat kehidupan orang lain, terutama yang paling hina dan serba kekurangan? Bunda Maria adalah teladan kehidupan dan teladan iman kita. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami karena sering lupa kepada mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Kami seringkali abai dalam menjaga keluarga kami.
Sebagai orang tua, kami seringkali lupa bahwa anak-anak yang ada pada kami adalah titipan Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali menganggap anak-anak kami adalah milik kami sendiri, sehingga seringkali kami memperlakukan semau kami tanpa memahami kemauan, harapan, bahkan jalan hidup mereka sendiri. Sebagai anak, kami seringkali tak mau peduli dengan kekhawatiran dan kepedulian orang tua kami akan masa depan kami. Kami seringkali menganggap orang tua kami justru penghalang kemajuan kami dengan segala aturan, larangan, bahkan penolakan terhadap permintaan kami. Terutama, kami seringkali lupa kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mataku menjadi merah karena tangisanku, karena telah pergi yang menghibur aku. Kokoh bagaikan maut dalam kasih sejati, nyalanya seperti api Tuhan. Air kesusahan tak dapat memadamkan cinta. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Aku lelah. Hei, jangan berhenti. Jalan kita masih jauh. Aku lelah. Sial. Nampaknya ia benar-benar lelah. Prajurit, cari orang yang mau membantu raja orang Yahudi ini memikul salibnya. Hei, siapa yang mau membantu orang ini mikul salibnya? Ayo, siapa? Bukankah orang ini sudah banyak menolong kalian?
Bukankah Ia sering membantu kalian memikul beban kehidupan kalian? Ketika kalian menangis, ketika kalian berduka, ketika kalian sakit, bahkan ketika kalian kelaparan. Bukankah Ia sering berbagi kebahagiaan kepada kalian? Bahkan membela kalian dari hukum para pemimpin kalian yang tidak manusiawi. Tuhan, izinkan aku yang membantunya, walau aku tak pernah menerima kebaikannya secara langsung. Bahkan baru kali ini bertatap muka dengannya. Tapi aku percaya dengan semua berita yang kudengar tentang dia. Aku percaya karena melihat raut wajah dan tatapan matanya yang penuh kasih. Hukuman sosial jauh lebih menakutkan bagi kebanyakan orang daripada hukuman badan. Kita seringkali berusaha menghindari mereka yang dicap buruk masyarakat. Kita takut kita pun akan dicap buruk karena bergaul dengan mereka yang telah dicap buruk oleh masyarakat. Kita lebih mementingkan nama baik kita sendiri daripada keselamatan orang lain. Kita lebih mudah ikut-ikutan mencap buruk orang lain daripada mengingat dan mencari kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Kita jauh lebih mudah menjatuhkan hukuman kepada orang lain sebelum pengadilan membuktikan bahwa orang itu terbukti bersalah. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah menolong kami memanggul salib hidup kami. Berilah kami keberanian untuk membantu memikul salib kehidupan sesama, terutama mereka yang disingkirkan oleh orang lain. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dari mana kan kuharap pertolongan? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari mana kuharap keselamatan? Keselamatanku dari Tuhan yang rela menanggung kematian demi hidupku. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir menutup mata, menutup tetap setia.
tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, menutup tetap setia, menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tuhan, apa yang terjadi denganmu? Mengapa wajahmu penuh luka dan berdarah? Tuhan, izinkan aku membasuh wajahmu. Aku ingin melihat lagi seri wajahmu. Aku ingin melihat lagi tatap matamu yang penuh kasih, yang membuat aku bertobat. Aku ingin lagi melihat senyummu, yang menyadarkan aku lebih dari kata-kata yang paling keras. Aku ingin lagi mendengar suara lembutmu, yang lebih lembut dari nyanyian seorang ibu yang meninabobokan bayinya. Tuhan, maafkan aku. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Aku hanya perempuan lemah yang tak memiliki kuasa dan kekuatan untuk melawan mereka yang membencimu, walau mereka tahu Engkau tidak pernah menyakiti mereka. Terima kasih, Veronica. Tindakan kecilmu memberi arti besar dalam jalan salibku. Engkau telah meyakinkanku bahwa masih ada orang yang mendengarkan suara dan ajaranku, walau berada di bawah ancaman besar atas nyawamu. Terimalah hadiah dariku, wajahku, bahkan seluruh diriku akan selalu menyertaimu seumur hidup. Satu senyum tulus, satu tatapan kasih, jauh lebih bermakna dari sejuta kata berbunga. Veronica telah membuktikan itu. Seorang perempuan biasa yang tak dikenal, memberikan ungkapan balasan yang seharusnya dilakukan mereka yang menerima langsung kasih dan perhatian Tuhan. Ia menunjukkan diri sebagai sosok yang tak harus menunggu orang melakukan perbuatan kasih kepadanya, baru membalas perbuatan kasih kepada orang itu. Veronica melakukan apa yang seharusnya dilakukan para murid Kristus. Dialah orang Samaria yang baik hati, yang melakukan perbuatan baik tanpa pandang bulu. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong sesama yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani melakukan sesuatu meskipun kecil dan sepele untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami ikut meringankan beban salib-Mu, sebab Engkau menderita bagi kami. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Selamatkanlah aku karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tolong! Maaf Simon, aku lelah, sangat lelah. Ragaku terasa tak mau mengikuti kemauan hati dan pikiranku lagi. Aku hanya punya tekad dan semangat, tetapi aku tak punya kekuatan fisik lagi. Maafkan aku. Jangan menyerah, Tuhan. Jangan menyerah. Aku tahu Engkau tak mengenalku. Aku tahu kita tak pernah berjumpa. Tapi percayalah, aku tak akan meninggalkanmu. Aku percaya kepadamu. Aku percaya Engkau orang yang baik, yang tak layak menerima semua hukuman ini. Terima kasih Simon. Mulai hari ini, namamu akan dikenal orang di seluruh penjuru dunia. Namamu akan diingat setiap kali mereka bercerita tentang akhir hidupku. Dari seorang sahabat untuk sahabat, Khalil Gibran. Sahabatku adalah tetesan embun pagi yang jatuh membasahi kegersangan hati hingga mampu menyuburkan seluruh taman sanubari dalam kesejukan. Sahabatku adalah bintang gemintang malam di angkasa raya yang menemani kesendirian rembulan yang berduka hingga mampu menerangi gulita semesta dalam kebersamaan.
Sahabatku adalah pohon rindang dengan 1000 dahan, yang memayungi daya terik matahari yang tak tertahankan, hingga mampu memberikan keteduhan dalam kedamaian. Wahai angin pengembara, kabarkanlah kepadaku tentang dirinya. Sahabatku adalah kumpulan mata air dari telaga suci, yang jernih mengalir tiada henti, hingga mampu menghapuskan rasa dahaga diri dalam kesegaran. Sahabatku adalah derasnya hujan yang turun, yang menyirami setiap jengkal bumi yang berdebu menahun, hingga mampu membersihkan mahkota bunga dan dedaun dalam kesucian. Sahabatku adalah untayan intan permata, yang berkilau indah sebagai anugerah tiada tara, hingga mampu menebar pesona jiwa dalam keindahan. Wahai burung duta suara, ceritakanlah kepadaku tentang kehadirannya. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan sesama kami dan bahkan diri kami sendiri. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain di sekitar kami. Dan kalau kami jatuh lagi dalam dosa, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk tidak putus asa. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Perhatikanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu aku berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan, malang benar nasibmu. Dosa apa yang dilakukan ayah dan ibumu, sehingga engkau menerima penderitaan sedemikian hebat ini? Engkau yang telah memberkati anak-anak kami, adakah berkat-Mu itu menjadi kutuk bagimu? Engkau yang menyambut anak-anak kami dengan pelukan kasih,
Apakah itu mendatangkan celaka dalam hidupmu? Tuhan, Tuhan, air mata kami tak putus melihatmu seperti ini, karena hanya air mata yang kami miliki. Tuhan, Tuhan. Penyair besar Khalil Gibran pernah berkata, "Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, mereka bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang, yang tak bisa kau kunjungi bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi seperti dirimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap." Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kami seringkali mengorbankan orang lain karena kepentingan pribadi kami. Ampuni kami atas keterikatan diri kami yang selalu membuat orang lain menderita. Berilah kami hati yang terbuka untuk lebih memperhatikan sesama kami. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Ya Tuhan dan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Simon! Tuan! Tuan, jangan menyerah. Perjalanan kita hampir sampai di tujuan. Lihat, puncak Golgota sudah di depan mata. Aku tahu engkau sudah teramat lelah. Aku pun begitu. Tapi, mari bersama kita selesaikan perjalanan ini. Hei, bangun! Engkau berulang kali terbaring di tanah. Apakah engkau mulai menyesali keputusanmu untuk membela orang-orang yang tak tahu diri ini? Mereka bahagia, tetapi engkau menderita. Mereka tertawa, engkau menangis, bahkan menangis darah. Mereka kenyang, engkau lapar. Mereka puas, engkau dahaga. Mereka hidup, dan engkau akan mati. Lihat, lihat orang-orang yang dulu memujamu. Mereka bersembunyi, mereka lari, mereka tak berani menampakkan diri. Mana murid-muridmu yang gagah itu? Bukankah mereka orang-orang yang terbiasa menghadapi maut di laut? Bukankah mereka berani melawan prajurit di Taman Getsemani? Masakan sekedar membantu engkau memikul salib ini saja mereka tak berani. Hahaha, ayo bangun, selesaikan perjalananmu, naiki tahta kerajaanmu di puncak Kalvari. Santo Yohanes Maria Vianney pernah berkata, kemalasan lebih merupakan kekejutan hati dan keengganan yang membuat kita melalaikan dan mengabaikan kewajiban kita, dan lebih memilih melakukan kejahatan terhadap diri sendiri. Sungguh menyedihkan melihat betapa banyak orang yang malas di dunia ini. Betapa banyak yang kecut hati, betapa banyak yang enggan melayani Allah yang baik. Kita melalaikan, kita mengabaikan kewajiban kesalehan kita, semudah kita mengambil segelas anggur. Kita tidak mau mencelakai diri sendiri. Kita tidak akan membuat diri kita tidak nyaman. Semuanya membosankan, semuanya menjemukan bagi seorang yang malas. Doa, kurban kudus misa, yang mendatangkan begitu banyak manfaat bagi jiwa-jiwa saleh, merupakan siksaan baginya. Ia bosan dan tidak senang di gereja, di kaki altar, di hadapan Allah yang baik. Pada mulanya, ia merasa hanya tidak suka dan acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Kemudian, engkau tidak akan dapat lagi berbicara kepadanya, entah mengenai sakramen pengakuan dosa ataupun komuni kudus. Tak ada waktu baginya untuk memikirkan hal-hal demikian. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, gerejamu seringkali tampak seperti kapal yang hampir tenggelam. Kapal yang ada air di setiap sisinya. Dalam tanahmu, kami lebih banyak melihat ilalang daripada gandum. Jubah dan wajah gereja yang kotor melemparkan kami ke dalam kebingungan. Namun kami sendirilah yang mengotorinya. Ketika kami jatuh, kami menyeret engkau jatuh ke bumi, dan setan tertawa karena ia berharap agar engkau tidak mampu bangkit dari kejatuhan itu. Ia berharap agar dalam kejatuhan gerejamu, engkau tetap tiarap dan terkuasai.
tetapi Engkau akan bangkit kembali. Engkau berdiri, Engkau bangkit, dan Engkau juga bisa membangkitkan kami. Selamatkanlah dan kuduskanlah gereja-Mu. Selamatkan dan kuduskanlah kami semua. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya hati Yesus Raja cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Oh duhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah, kau pulihkan dosa kami. Oh alangkah kejamnya kami, terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Selesai Tuhan, perjalanan kita sudah berakhir. Terima kasih Simon. Kini, pergilah dengan damai. Biar ku selesaikan ini semua sendirian. Karena memang harus begitulah yang terjadi. Terima kasih sudah menemani perjalananku. Prajurit, cepat! Kita selesaikan pekerjaan kita. Lepaskan semua pakaiannya. Biarkan terang surya, yang katanya ciptaan pertamanya, berjumpa dengan penciptanya. Biar dia rasakan akibat perbuatannya. Biarkan seluruh dunia dan alam ciptaan menyaksikan wujud asli penciptanya. Biarkan seluruh dunia dan alam ciptaan menyaksikan pakaian kebesaran sang raja, yakni tubuh telanjangnya. Yesus dilucuti pakaiannya. Ia memberikan manusia posisi sosialnya. Ia memberikan dirinya tempat dalam masyarakat. Pelucutan pakaiannya secara publik berarti Yesus tidak lagi berarti. Ia hanyalah orang buangan, dibenci oleh semua. Saat-saat pelucutan pakaian Yesus mengingatkan kita akan pengusiran dari Taman Eden. Kemuliaan Allah telah hilang dari manusia yang sekarang berdiri telanjang dan terbuka, tak berpakaian dan malu. Dilucuti dari pakaiannya,
Ia mengingatkan kita bahwa kita semua telah kehilangan pakaian pertama kita, yaitu kemuliaan Allah. Dan di kaki salib, para murid melempar undi untuk membagi harta kecilnya, pakaiannya. Pada balutan kain kafan jenazah Yesus, kita melihat kekejaman yang tak dapat dipercaya dari sebuah prosedur penyaliban. Yesus pun tidak meminum empedu yang mematikan rasa sakit yang ditawarkan padanya. Ia dengan bebas mengambil bagi dirinya seluruh rasa sakit akibat penyaliban. Marilah kita memandang Ia di saat yang tak terduga dan menyenangkan, untuk belajar menghargai batasan-batasan dan melihat sebagai kedangkalan dari hal-hal material semata. Mari kita melihat Dia di saat-saat pencobaan dan penderitaan, dan menyadari bahwa saat inilah kita berada paling dekat dengan Tuhan. Marilah kita mencoba melihat wajah-Nya dalam orang-orang yang kita pandang rendah. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Memang hitam aku, tetapi cantik. Semua itu akan binasa, tetapi Tuhan akan tetap ada. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh. Engkau tidak datang menolong aku. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umat pilihan-Mu. Kepadamu nenek moyang kami telah percaya. Mereka percaya, dan Engkau memperhatikan mereka. Kepadamu mereka berseru, dan mereka terluput dari bencana. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Allahku, Allahku, lihatlah aku anak-Mu ini. Aku dianggap sebagai ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia dan dihina oleh banyak insan. Semua yang melihat mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluputkannya. Biarlah Tuhan yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Ya Allah, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuatku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Allahku, ya Allahku, janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan sudah dekat, dan tak ada yang menolong aku. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Ya Allah, bersegeralah menolong aku, sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Segerombolan orang sombong menyerang aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, namun mereka hanya menonton. Mereka hanya dapat memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, bersegeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membiarkan dirimu dipaku di salib, menerima kekejaman yang mengerikan dari penderitaan ini, kehancuran tubuhmu dan martabatmu.
Engkau membiarkan dirimu dipaku dengan cepat. Engkau tidak berupaya untuk lari atau mengurangi penderitaanmu. Semoga kami tidak pernah lari dari apa yang telah menjadi panggilan kami. Bantulah kami untuk tetap setia kepadamu. Bantulah kami melepaskan topeng kebebasan palsu yang menjauhkan kami dari Engkau. Bantulah kami menerima kebebasan-Mu yang mengikat dan terikat erat padamu untuk menemukan kebebasan yang sejati. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Aku keluh, tidak kubukakan mulutku, sebab Engkau sendirilah ya Tuhan yang bertindak. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku, minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pada suatu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong salib kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan disalibkan. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ku sujud di kaki salibnya, sampai ku dapat ampun dosa. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Apa ini? Bukankah tadi cuaca sangat cerah? Mengapa kegelapan tiba-tiba menyelimuti tempat ini? Bukankah tak pernah ada bencana alam di tempat ini? Mengapa bumi bergoncang? Prajurit, percepat kematian mereka. Kita harus segera pergi dari sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap hidup, agar tidak ada orang yang bisa menyelamatkan mereka. Jenderal, yang satu ini nampaknya sudah mati. Tak ada gerak pada tubuhnya, tak ada tanda pernapasan. Pastikan tombak lambungnya. Jenderal! Air, darah. Sungguh, orang ini anak Allah. Bahkan Allah berkabung atas kematiannya.
Alam bergolak karena kepergiannya. Tuhan, ampuni aku. Pada umur 33, Yesus mendapat hukuman mati. Pada saat itu, penyaliban adalah kematian yang paling kejam. Hanya penjahat-penjahat besar yang menerima hukuman seperti ini. Dan tidak seperti penjahat lainnya, tangan dan kaki Yesus dipakukan ke salib. Ukuran setiap paku antara 6 sampai 8 inci. Paku tersebut didorong masuk ke dalam pergelangan tangannya, bukan di telapak tangan seperti yang sering digambarkan. Ada otot dalam pergelangan tangan yang memanjang sampai ke bahu. Dan tentara Romawi tahu, jika paku didorong ke dalam pergelangan tangan, maka otot itu akan rusak dan pecah, memaksa Yesus untuk menggunakan punggungnya untuk menopang sehingga ia bisa bernafas. Kedua kakinya dipakukan bersamaan. Yesus dipaksa untuk menopang dirinya di atas sebuah paku, menembus kakinya, masuk tertusuk ke dalam kayu salib. Yesus tidak dapat menopang dirinya dengan kakinya karena kesakitan. Jadi, ia dipaksa untuk mengelok-elokkan tubuhnya dan kakinya hanya untuk dapat bernafas. Yesus menahan kenyataan ini lebih dari 3 jam. Ya, lebih dari 3 jam. Beberapa menit sebelum Yesus mati, darah berhenti keluar dari dalam tubuhnya. Yang keluar hanyalah air melalui luka-lukanya. Dari gambar yang sering kita lihat, kita melihat luka-luka di tangan dan kaki dan luka cambuk di punggungnya. Tapi apakah kita pernah menyadari luka yang ada di dalam tubuh Yesus? Sebuah palu mendorong paku-paku besar menembus pergelangan tangannya. Kedua kakinya pun dipaku dengan sebuah paku yang besar. Dan sebuah paku yang besar dipakukan melalui lengannya. Kemudian tentara Romawi menusuk punggungnya dengan tombak. Sebelum ini terjadi, Yesus terlebih dulu dicambuk dan dipukuli. Yesus dicambuk dengan begitu kejam sehingga daging-dagingnya lepas dari tubuhnya. Pemukulan yang ia alami begitu menakutkan. Wajahnya robek dan janggutnya pun lepas dari wajahnya. Mahkota duri tertusuk dalam di kepalanya. Sebagian besar manusia tidak akan dapat menahan siksaan sekejam ini. Darahnya pun habis. Kini hanya air yang mengalir dari luka-lukanya. Tubuh manusia dewasa berisi 3,5 liter darah. 3,5 liter darah habis keluar dari tubuhnya. Ada 3 paku besar di tubuhnya. Sebuah mahkota duri di kepalanya. Bahkan tentara Romawi menikam dada Yesus dengan tombak. Sebelum ini semua, Yesus pun mengalami penghinaan sepanjang 2 kilometer, menopang salibnya sambil menerima tamparan dan lemparan batu dari orang-orang yang menyaksikan. Berat bagian atas salib yang dipanggul Yesus kurang lebih 30 kg, di mana tangan Yesus dipakukan. Yesus harus mengalami ini untuk membuka pintu surga, sehingga kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Yesus mati untukmu. Sangatlah mudah untuk membagikan humor atau foto yang aneh melalui WA atau Messenger kita. Tapi jika berbicara mengenai Tuhan, seringkali kita malu untuk membagikannya kepada orang lain, karena kita takut atas apa yang akan dipikirkan orang lain tentang kita. Tuhan memiliki rencana untukmu. Tunjukkanlah kepada seluruh temanmu apa yang Ia alami untuk menyelamatkanmu. Pikirkanlah ini, Tuhan selalu memberkatimu. 60 detik bersama Tuhan, 60 detik ke depan, sisihkan apa yang sedang Anda lakukan dan gunakan kesempatan ini. Mari merenungkan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, di salib. Marilah kita berdoa bersama.
Tuhan Yesus Kristus, di saat kematian-Mu, matahari menjadi gelap. Melalui penderitaan besar-Mu dan kejahatan manusia, wajah Allah, wajah-Mu tampak kabur, tak terkenali. Dan di salib, Engkau telah menyatakan diri-Mu secara tepat dengan menjadi orang yang menderita dan mencintai. Engkau dimuliakan. Dari salib yang tinggi, Engkau menang. Bantulah kami mengenali wajah-Mu di saat kegelapan dan penderitaan ini. Bantulah kami percaya padamu dan mengikuti Engkau di saat kegelapan dan kebutuhan kami. Tunjukkanlah diri-Mu sekali lagi kepada dunia di saat ini. Nyatakan kepada kami keselamatan-Mu. Kami mohon ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan ia dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melindungi segala tulangnya, tak satu pun akan dipatahkan. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Oh salib yang berdarah, pandanglah kami yang berhimpun di bawah kaki-Mu. Mampukan kami menyatukan derita kami dengan derita-Mu, darah kami dengan darah-Mu, bilur kami dengan bilur-Mu. Oh salib yang terluka,
Mengapa kau biarkan dirimu dinista, dicela, dihina? Mengapa kau pasrahkan dirimu didera, disiksa, dipaksa saat kami memandang diri? Oh, pantaskah kami menerima ini semua? Begitu berhargakah kami sehingga kau pilih jadi sahabatmu? Begitu bernilaikah kami sehingga kau angkat menjadi saudara-saudarimu? Di mulut kami memujimu, pada perut kami menghinamu. Di budi kami meyakinimu, di hati kami menolakmu. Oh, salib yang ternoda, pada tubuhmu kami ukir keserakahan, pada nadimu kami tancapkan keangkara murkaan. Di kepalamu kami mahkotai engkau dengan kecongkakan, dan di bahumu kami sandarkan semua kelemahan diri. Oh, salib yang maha mulia, ajari kami arti kesetiaan, ajari kami nilai cinta, ajari kami makna hidup, agar kelak kami pun dapat bangkit dan beroleh kemuliaan sepertimu. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Duhai Bunda Maria, yang tulus penuh cinta, dengarkanlah
seruan putramu. Bila resahku datang padamu. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Duhai Bunda yang lara, karena salib Sang Putra, dengarkanlah seruan putramu. dari dosaku lari padamu. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Duhai Bunda yang duka, karena dosa dunia, dengarkanlah seruan putramu. Dalam dukaku pasrah padamu. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Duhai Bunda di surga, pada tahta mulia, dengarkanlah seruan putramu. hingga mati doakan putramu. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Allah,
Pandanglah anak-anak-Mu yang berhimpun di sekitar salib Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Demi merekalah Putra-Mu rela menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat salib Kristus penyelamat kita, kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.